Yuk buka. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Ngobrol santai. Jadi ya ngobrol santai lah ya. Ini tuh part berapa sih? Part keempat ya? Iya, part keempat. Kemarin bercerita tentang pengalaman kita habis lulus SMA ya, sama pengalaman. Iya. Ada itu tuh di part yang kedua, ngobrol part kedua itu ada volume 2-nya ya, habis lulus SMA, karena ada satu cerita juga dari teman kita. Ya bener banget. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih Teh? Nah sekarang tuh kita mau ngobrolin. Nah kan kita tuh udah lulus nih kemarin ya, lulus SMA. Terus udah bisa kita kuliah udah bisa juga, kuliah juga, perjuangan kita alhamdulillah. kuliah. Bersyukur banget gitu ya sama Allah. Dan nah sekarang kita tuh mau cerita tentang gimana sih kehidupan setelah kuliah. Nah apa sih yang kita rasakan gitu, apa sih lika-likunya gitu kan. Pasti ada Pasti aja ada, ya ada lika-likunya, aja. apalagi pas awal-awal gitu kan ya. Ada, apalagi pas awal-awal tuh Karena banyak kita lah, ngerasa bahwa itu bukan jalan kita, ngerti gak sih? itu bukan jalan kita, kayak tapi gitu. ya mungkin dibalik itulah ada gitu lah, ada hikmahnya ya. Gitu. Coba dari siapa dulu nih ya? Dari kamu dulu deh, Dari aku dulu ya. biar orang-orang penasaran sama ceritaku, ya nggak sih? Jadi sebenarnya nggak banyak sih ya cerita aku tuh pas waktu masuk kuliah, mungkin agak beda sama Tanis. Aku tuh nggak lewat SBM, tapi aku tuh lebih ada orang yang nyaranin untuk masuk ke universitas terbuka. Jadi universitas yang Lewat jalur apa sih itu? Kader apa yang Aisyah itu? oh itu mah sempat aku juga daftar di UMC dulu. Oh bukan, enggak, yang universitas terbuka ini kamu daftar mandiri apa? Mandiri sih. Oh mandiri aja. Mandiri, soalnya itu disaranin sama guru-guru yang ada di sekolah gitu ya. Biar katanya tuh Biar sejalur aja gitu sama karir aku sekarang, profesi aku sekarang jadi guru. Dia tuh guru guys. Jadi wah, Masya Allah banget. Masih belajar juga ya jadi gurunya gitu. Jadi aku tuh ngajar sambil kuliah. Jadi karena di universitas itu kelas karyawan, jadi aku dari Senin sampai Sabtu ngajar dan hari Minggunya itu kuliah. Produktif sekali ya jadi, Bun ya, Masya Allah loh. Kalau aku tuh nggak tapi seproduktif beliau loh. Lumayan juga lah ya. Kalau tugas-tugas tuh lumayan lah. Wajar sih ya di kuliahan tugas-tugas pasti ada. Tapi ya enaknya tuh kalau di sana lebih nyantai gitu. Jadi nggak terburu-buru kayak kelas reguler yang biasa gitu. Iya, soalnya kan kalau misalkan kuliah hari Minggu nanti ketemu kuliah lagi tuh masih lama ya. Masih lama. 1 minggu kemudian. Meskipun memang ada aja tugas sih sebetulnya sama yang reguler, cuman kalau yang reguler kan merakpak gitu ya. Mbak tahu nggak sih merakpak? Apa ya merakpak tuh kayak? Jadi terus menerus gitu. Setiap hari ada. Kalau aku tuh lebih kayak nyantai lah gitu. Jadi lebih ke fokusnya itu. Dan namanya kan juga karyawan, karena kan karyawan sambil kerja gitu. Sambil kerja juga. Dan gak terlalu sulit sih kalau misalnya perjuangan aku buat masuk gitu. Tapi yang jadi apa ya, kayak yang membuat aku harus berjuang itu membagi waktunya gitu. Jadi bagaimana cara aku membuat supaya waktu aku tuh produktif gitu. Di waktu-waktu sela-sela aku ngajar, aku juga harus ngerjain tugas kuliah gitu. Jadi tapi nih aku mau nanya dulu, awal-awal pas kamu masuk di UT nih kan bukan jalan yang kamu mau nih kan ya, maksudnya bukan yang diinginkan lah gitu, bukan dulu gak aku sesuai ekspektasi pas, gitu. Gimana tuh rasanya, kayak gimana, ada penyesalan kah atau ada apa gitu di dalam hati? Sempet ada sih, maksudnya gini, kecewa mungkin ya. Jadi harusnya tuh aku tuh dulu nggak kesini gitu. Harusnya kenapa sih aku dulu nggak nyoba buat di univ lain lah yang memang di sana kan ada banyak teman-teman juga yang masuk ke sana, temen aku pas SMA yang sejurusan, bukan sejurusan, seumuran yang seumuran aku. Tapi di sini juga sih ada beberapa yang seumuran, tapi mayoritasnya itu kebanyakan yang lebih tua dari kita gitu. Jadi udah senior lah dari kita. Nah itu mungkin hal yang agak kurang serk di awal gitu ya. Aku jadi nggak ada istilahnya tuh di sana, nggak ada kayak
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu loh. Nggak kayak yang di reguler gimana Di ya? reguler, tapi ada sih tapi dikit gitu. Dan aku harus ke Bandung kayaknya ya kalau Kalau mau ikut-ikutan. ikut yang kayak gitu, karena pusatnya di sana. Pusatnya di sana. Kalau aku kan di sini di Tasiknya Di gitu, lebih ke cabangnya, kelompok belajarnya. Berarti memang tidak ada sih sedikit kekecewaan tapi nggak Ada, terlalu gede nggak gitu ya. terlalu. Nah, Lebih ke menerima aja gitu ya. lebih ke menerima aja. Tapi di balik itu aku nikmatin terus prosesnya, dan aku alhamdulillah sekarang nemuin nih titik nyaman aku gitu, titik gitu, zona bener. nyaman aku. Ternyata wah ini rencana Allah ya buat aku, di balik hal yang emang aku nggak suka ini, Ternyata ini yang dibutuhkan. ternyata ini yang dibutuhkan oleh bener. aku gitu. Kan tadi aku sempat nyesel nih karena Nggak di sini nyesel tuh sih. nggak Kayak sempet lebih kecewa gitu ya. kecewa gitu karena nggak ada temen yang seumuran sama aku di sana tuh, temen kuliahnya, tapi minim. Tapi di balik itu ternyata ketika ada orang yang di atas kita nih ya, misalnya bunda-bunda Pak Ud di sana yang senior kita tuh bisa ngambil pengalaman dari mereka gitu. Jadi pelajarannya banyak banget gitu. Sering sharing sama mereka, discuss bagaimana parenting, bagaimana cara mengajar anak-anak yang dengan baik, mereka yang baik tuh kayak gimana gitu. Malah aku tuh merasa beruntung banget loh gitu. Aku merasa nyaman, istilahnya sekarang tuh lebih ke ngerasa nyaman gitu. Dan ternyata di sana juga banyak loh aku bisa ngeluarin potensi yang memang aku aku punya misalnya gitu ya, potensi yang tersembunyi mungkin ya, dan bakat-bakat yang tersembunyi itu loh gitulah. Meskipun aku nggak tahu ya bakat aku apa gitu, cuman sedikit demi sedikit tuh kayak terbuka gitu ya, terbuka terus kayak lebih memahami lah gitu ya, lebih memahami lah. Jadi lebih kayak ya udah, berarti passion aku di sini gitu. Sedikit terbuka gitu ya, bahwa memang passion kita tuh di sini, bahwa ini loh yang dibutuhkan aku. Dan emang dulu sih aku keinginan aku bukan ini, tapi ternyata yang dibutuhkan aku ya balik ini. lagi mungkin ya, karena memang ini yang terbaik gitu loh. Terbaik. Pasti kita akan menemukan, kayak di part sebelumnya kan kita ngomong bahwa ketika kita dipilihkan atau dihadapkan pada sesuatu yang memang bukan keinginan kita tapi itu yang terbaik, pasti kita akan menemukan titik ternyaman kita loh di jalan itu. Seperti pengalaman Teh Ian ini loh, jadi dia udah menemukan titik ternyamannya. Oh iya, ini loh yang aku butuhkan gitu ya, bener ya. Betul banget. Jadi ini tuh memang ya, kalau rencana Allah tuh nggak pernah itu nggak sih, nggak pernah gagal, nggak mungkin akan gagal gitu. Allah itu pasti akan menepati janjinya gitu. Nggak bakalan gitu. Jadi intinya teman-teman tuh harus sabar. Jadi apapun yang teman-teman jalanin gitu kan, ketika kita awalnya nggak srek gitu, nggak nyaman atau nggak suka dengan suasana yang kayak gini gitu, misalnya di kuliahan atau gimana, tapi lama kelamaan kalau kita nikmati, jalani, insyaallah kita akan menemukan titik nyaman di sana. Gitu teman-teman. Jadi banget loh teman-teman. Begitulah ya sedikit mungkin cerita dari gimana sih gitu perasaan aku, gimana saat masuk kuliah, dan apa sih yang aku rasain gitu di sana. Dan ternyata setelah masuk kuliah ternyata suka dukanya itu pasti ada lah ya, terutama kalau di awal ya. Kalau di awal pasti ngerasa ada duka banget ya, tapi kesininya makin suka, makin nikmati, makin disyukuri. Masya Allah, luar biasa banget sekarang ya. Gitulah teman-teman pengalamannya Teh Ian. Gimana sih kalau Teh Anis gimana? Kurang lebih sama sih sebetulnya kayak gitu. Iya, tapi kan ada yang beda juga mungkin ya, karena pas tahu waktu itu SBM 2021 aku keterima di ekonomi syariah, di jurusan yang memang itu tuh asal klik aja gitu loh. Udahlah ini aja gitu. Terharu dan senang tuh pasti banget, seneng banget. Dan akhirnya perjuangan aku, doa aku tuh didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pas udah masuk tuh kayak, kok kayak gini sih, kok kayak bukan passion aku banget gitu loh. Kok kayak ya Allah, ada rasa penyesalan. Kenapa dulu tuh nggak milih jurusan ini ya? Kenapa dulu tuh nggak pilih jurusan keguruan aja, atau nggak di teknik aja, atau di manajemen aja, kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu, terutama pas aku masuk di
pengkaderannya, ospeknya, karena aku ngasih tahu ya ke teman-teman di jurusan aku ospeknya tuh kurang lebih, bukan ospek disebutnya tuh kayak pengkaderan kurang lebih 1,5 tahun. Nah menjalaninya tuh kayak bukan pas menjalani, pas kita tahu bahwa akan ada pengkaderan selama itu tuh kayak jai gitu kan. Kalau kata bahasa Sunda mah anjir aing teh naonan asuka dieu gitu ta. Kayak gitu, kayak nyesel gitu, adalah perasaan kayak menyesal banyak gitu. banget kegiatan yang harus dilalui Iya gitu ya. gitu. Harus ikut inilah, harus ikut itu, harus bolak-balik Tasik gitu. Kan kita kan tinggal di Kabupaten Tasik, Iya, pedalaman ya teman-teman. agak jauh dari kota ya. Gitu. Nah, dan letak kampus aku tuh ada di pusat kota gitu. Jadi kayak harus bolak-balik Tasik, bahkan dalam 1 minggu tuh hampir full aku bolak-balik Tasik gitu. Akhirnya tuh kayak di awal tuh kayak gimana ya, udah Sengah ngeluh di banget awal gitu. kalau bahasa Sundanya tuh Sengah gitu. sengah, Karena tuh kayak kalau aduh ya Allah, berat banget gitu. bangunnya tuh ya. Hadapinnya tuh berat banget Berat gitu. banget bangunnya teh gitu, bangunna gitu ya, bangun aduh ya Allah hoream dan lain sebagainya. Tapi setelah dijalani, masuk kuliah, masuk ketemu dosen-dosen, ketemu teman-teman yang memang pada pinter-pinter gitu kan, teman-teman yang open minded banget orang-orangnya, terus dapat kelompok di pengkaderan juga orang-orang yang seru, orang-orang yang humble, orang-orang yang open minded lah istilahnya gitu. Itu tuh kayak enjoy aja loh ngejalaninnya, dan makin kesini makin menemukan ya memang ini loh jalannya gitu, yang memang ini loh hal yang memang yang memang ini loh hal-hal yang Allah sembunyikan gitu di balik perjalanan ini gitu. Memang capek ada pastinya, kayak kayak ngerjain tugas-tugasnya di samping tugas kampus itu ada tugas pengkaderan juga dan lain sebagainya. Itu memang kayak menguras tenaga dan pikiran, tapi kalau dijalani dengan enjoy dan ikhlas ya, ikhlas kita menjalaninya, alhamdulillah sih aku juga menemukan kenyamanan gitu di jurusan ini. Tapi memang sih aku akui ya kalau di pengkaderannya aku kurang suka karena waktunya yang lama. Tapi di jurusan ini aku menemukan kenyamanan, menemukan hal-hal yang memang tadinya aku nggak tahu jadi tahu gitu loh. Iya, jadi karena aku masuknya itu lintas jurusan ya, sama kan kamu juga lintas jurusan, dari IPA ke Soshum. Jadi banyak banget ilmu baru yang aku dapatkan, apalagi di ilmu ekonomi yang kita tahu kan, ekonomi biasanya ekonomi konvensional kan kalau di SMA ya. Nah aku kan ngambil jurusan ekonomi syariah, banyak banget ilmu-ilmu ekonomi. Terus agamanya juga ada ya. Agamanya ilmu-ilmu ekonomi yang memang sumbernya memang dari Al-Quran gitu. Jadi kayak lebih paham seluk-beluk tentang riba aja. Kan kita udah tahu ya kalau riba lumrah banget ya di masyarakat kita di sini gitu. Nah, pas masuk di ekonomi syariah tuh aku jadi makin tahu seluk-beluk riba tuh, ternyata riba tuh bukan cuma bunga bank doang loh gitu. Riba tuh ada juga dari kayak kita nambahin uang pinjaman kita ke teman kita dan lain sebagainya. Pokoknya banyak aja gitu jenis-jenis riba gitu. Jadi banyak hal-hal yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Banyak hal sebetulnya di dalam Al-Quran tuh yang belum kita ketahui, khususnya kalau di aku ilmu ekonominya gitu, kayak ilmu paroid kayak gitu, ilmu waris gitu loh, ilmu waris, zakat dan lain sebagainya. Dan ternyata aku tuh baru tahu loh kalau zakat itu nggak zakat mal gitu ya, yang zakat mal kalau fitrah kan kita udah tahu ya. Zakat mal itu nggak cuman zakat emas, nggak cuman zakat uang, kayak zakat saham, obligasi dan lain sebagainya, itu banyak. Dan itu membuka pikiran aku, wow ternyata memang ini loh yang aku butuhkan gitu loh. Apalagi kan di DKM kita kan butuh ya orang-orang yang memang paham tentang hal-hal kayak gitu, tentang zakat, waris dan lain sebagainya. Dan aku tuh benar-benar bersyukur sama Allah telah dipertemukan dengan jurusan ini, telah istilahnya tuh kayak dipertemukan dengan cinta gitu loh. Suatu yang bisa membuat kita tuh kayak lebih semangat lagi buat belajar gitu, buat ngegali lagi. Dan gitu. Masya Allahnya banget ya teman-teman. Jadi Tanis itu bukan, jadi kan kuliah tuh bukan karena ilmunya aja dia dapat, justru nilai plusnya juga ada ilmu agamanya juga dapat. Justru belajar kayak seimbang aja gitu ya teman-teman. Apalagi pas di awal semester aku tuh dapat mata kuliah yang memang aku mikir kok kayak pelajaran
sekolah agama gitu, ada ilmu Al-Quran hadis, ada usul fikih, Islamic worldview yang kayak gitu-gitu. Kayak pelajaran sekolah agama dan ternyata di dalamnya luar biasa teman-teman. Dan ini tuh nggak semua orang bisa dapetin loh teman-teman gitu di jurusan yang Tanis tadi. Justru dia nggak serak gitu, tapi ternyata di balik jurusan itu banyak banget loh ilmu-ilmu yang bisa didapatin, seperti ilmu baru. Dan luar biasa. Tanis juga sering sih sharing sama aku gitu tentang apa yang dia tahu gitu, apa yang dia dapetin, ilmu baru lah istilahnya dari Tanis, sering di-sharingin ya. Gitu pun sama ya, itu juga sering sharing gitu. Tukar ilmu lah, tukar pikiran juga, tukar pikiran kayak gitu. Pokoknya teman-teman, aku tuh bener-bener menemukan kenyamanan di ekonomi syariah, bener-bener kayak wow gitu loh, ilmunya tuh luar biasa. Apalagi di semester selanjutnya aku dengar daripada cutting-cuttingnya yang ngobrolin tuh tentang ekonometrika. Kita tuh bakal tahu bahwa di dunia perbisnisan Islam tuh lebih apa ya, lebih baik lah daripada dunia perbisnisan konvensional gitu. Lihat juga teman-teman cutting yang aku kenal tuh, mereka tuh pada punya bisnis yang luar biasa gitu loh di ekonomi syariah. Kayak gitu. Makanya sama kayak Teh Ian gitu, makin kesini tuh makin menemukan titik ternyaman kita loh di situ. Karena emang itu yang kita butuhkan. Dulu aku nggak serak PGPAU gitu, jadi nggak serak lah ke jurusan itu. Tapi sekarang justru itu yang aku butuhkan gitu. Di lingkungan sekarang ya di sini buat apa ya, buat ngemajuin sumber daya manusia dan khususnya di sekolah kita di sini tuh ada TK kayak untuk mendidiknya kayak anak-anak tuh kayak gimana, buat biar mungkin moralnya lebih baik. Perlu ilmu untuk hal itu gitu, perlu ilmu khusus dan untuk menanganinya gitu. Jadi kita sharing-sharing aja gitu lah ya. Kalau misalnya kita maksain apa ya, maksain keinginan kita belum tentu gitu. Karena keinginan kita tuh belum tentu kebutuhan kita. Jadi gitu. Seberapa usaha pun kita buat maksain ya, kalau misalnya bukan pasti akan menemukan kegagalan gitu. Tapi ya justru mungkin kalau kegagalan ini terjadi pada kita ya, jadi berarti ini bukan yang terbaik. Itu aja sih. Maksudnya kalau kita maksain jalan yang kita pengen nih kekeh gitu. Kalau kekeh wae maneh teh gitu. Terus misalnya pengen ke jurusan itu aja dan kita segala terus cara ya dilakuin, kegagalan pasti akan lagi berarti ya udah itu bukan jalan kita, kebutuhan kita, bukan jalan kita gitu. Itu ya pengalaman kita habis kuliah gitu. Tuh ternyata wow, banyak banget ya yang dirasakan lah, suka duka, prosesnya gimananya. Dan terlepas dari itu kita juga harus tetap usaha dong ya untuk kedepannya, harus tetap semangat untuk belajarnya ya, harus terus tetap semangat dalam saling memotivasi lah antara teman-teman kita di kampus dan teman-teman yang ada di sini gitulah. Intinya gitu sih. Kalau untuk pembicaraan kali ini ya, ngobrol kali ini. Dan bentar dong. Oh iya ya, baru karak 18 menit ya. Belum. Udah mau diakhiri aja ya guys ya. Ya saking bingungnya gitu ya mau ngomongin apa, dan saking terharunya gitu dengan kehidupan kita yang sekarang ya. Ternyata dewasa tuh kayak gini loh gitu. Proses pendewasaan sih. Kalau aku masih proses pendewasaan ya, belum sepenuhnya dewasa gitu. Mesti ada mungkin di depannya itu hal-hal yang harus kita hadapi, harus kita jalani dan harus kita perjuangkan gitu. Dan ini tuh belum seberapa teman-teman gitu. Kita juga gak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang memang bisa kita share ke teman-teman gitu. Intinya tuh gini loh teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang memang bukan keinginan teman-teman, coba teman-teman pahami dulu, coba teman-teman terima dulu ya, pahami dulu sebenarnya ini tuh maunya Allah tuh apa gitu, maunya Allah tuh kayak gimana, coba kita ikutin gitu. Pasti kalau memang itu yang terbaik tuh kita akan menemukan titik ternyaman. Intinya tuh terima dulu gitu, jangan dari awal tuh ngejudge gitu.
kayak kita kan ngejudge dulu ya ngejudge dulu gitu, ini tuh bakalan capek dan lain sebagainya. Ternyata setelah dijalani nyaman-nyaman aja, oke-oke aja kayak gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman lagi dihadapkan pada sesuatu yang memang bukan keinginan teman-teman, bukan apa yang teman-teman mau gitu, coba teman-teman luluskan hati tuh, luluhkan hatinya, luluhkan egonya, terima dulu, jalani dulu. Mungkin itu adalah awal daripada keberhasilan kita ya, yang Allah setiapkan kayak gitu. Jadi jangan langsung nggak mau ini bukan jalan yang kamu nggak mau, pokoknya mau maksain aja ke jalan yang memang diinginkan oleh kita gitu. Nah jangan kayak gitu, coba untuk luluhkan hatinya, sedikit turunkan egonya ya, turunkan egonya untuk menerima apa yang sudah memang menjadi digariskan, ketetapan dari Allah. sudah jadi ketetapan gitu. Siapa tahu kan di depan kita menemukan banyak kebahagiaan, kejutan-kejutan gitu yang tidak terduga ya, sama kayak sekali. kita gitu, kayak kita yang awalnya kita mikir kita bakalan dapat apa nih dari jurusan ini, ternyata banyak kita dapat banyak hal, dapat hikmah. banyak hikmah, dapat banyak pelajaran dari kisah kita nih, dari perjalanan kita sendiri gitu. Dan kita menyadari setelah, memang tidak akan langsung menyadari ya, tapi setelah beberapa waktu, setelah waktu berjalan tuh akan menyadari, oh ini loh yang Allah sembunyikan tuh, oh ini loh kenyamanan yang Allah janjikan tuh gitu teman-teman. Itulah ya kurang lebih mah kayak gitu kisah gitu. kita teh kayak gitu teman-teman. Hampir samanya itu di kayak kita ngedapetin hal yang tadinya kita bukan keinginan kita, tapi menemukan titik ternyaman. Tapi ternyata setelah kita menerima dengan penerimaan yang ikhlas tentunya ya, kita bisa menemukan titik nyamanan gitu. Teman-teman juga pasti bisa. Dan aku Bismillah yakin aja. mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ada di fase yang sama kayak kita pastinya banyak dari teman-teman juga yang sudah menemukan titik ternyaman daripada perjalanan teman-teman. Semoga teman-teman yang hari ini udah menemukan titik ternyamannya disuguhkan lagi dengan kenikmatan, kebahagiaan pada jalan yang Allah pilih buat teman-teman, baik itu di perkuliahan ataupun di pekerjaan atau pokoknya berlaku pada untuk aspek semua kehidupan, hal. semua aspek kehidupan. Dan buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi dihadapkan nih pada situasi yang tidak enak, yang dihadapkan gitu. pada perjalanan yang nggak mau jalan ini gitu, gak suka ya Allah dengan keadaan ini, semoga teman-teman bisa diluluhkan hatinya. Allah kasih ruang dan kasih keyakinan buat teman-teman bisa menjalani perjalanannya kayak gitu teman-teman. Pokoknya aku sama Teh Ian doain yang terbaik buat teman-teman yang ngedengerin ini, dan buat teman-teman yang mungkin nggak ngedengerin juga kita doain semoga semua perjalanan teman-teman hari ini, baik itu diinginkan oleh teman-teman ataupun tidak diinginkan oleh teman-teman, jadi perjalanan terbaik buat teman-teman. Jadi kisah terbaik ya, kalau kata Mahalin itu jadi kisah sempurna gitu buat teman-teman ya. Jadi kisah yang nggak usah nyanyi. Lanjutin dong. Nggak usah nyanyi. Jadi nanti kisah yang paling sempurna buat teman-teman yang bisa nanti teman-teman share pengalaman teman-teman ke yang lainnya gitu. Kayak gitu. Pokoknya doa terbaik dari kita berdua loh buat teman-teman. Siap. Gitu deh ya kayaknya kalau perjalanan kita habis kuliah. Bukan habis kuliah, di dunia perkuliahan kayak gitu. Itu aja kali ya. Itu aja ya teman-teman ya. Mungkin di next part kita bakalan ngobrolin sesuatu yang agak seru juga ya. Seru juga ya, tema-tema yang seru dan tentunya bisa membuka pikiran kita, open minded gitu ya. Mudah-mudahan sih ya. Iya, doain aja ya teman-teman. Nggak jelas juga ya, doain teman-teman. Oh iya, aku mau minta bantuan dong teman-teman yang udah dengerin ini, tolong share ke teman-teman yang lainnya supaya ngedengerin juga ya kisah kita, supaya ngedengerin juga, dukung channel ini, support, di subscribe, di comment, and like. Terus kalau misalkan teman-teman punya request mau bahas apa, mau ngobrolin tentang apa, teman-teman boleh banget tulis di komen ya kan? Ya, iya bener banget. Tulis di komen ya. Kita tunggu banget nih. Misalkan teman-teman pengen ngebahas tentang
ikhlas teh pengen. Ikhlas tuh kayak gimana? Ikhlas tuh apa sih? Nah, Terus kayak teman-teman boleh ya, tentang percintaan boleh, boleh, tentang pertemanan boleh, persahabatan boleh, apapun banget. lah pokoknya Apapun teman-teman boleh boleh ya. request. Kayak gitu. Aku tunggu loh, aku sama Teh Ian tungguin. Jangan lupa ya, sekali lagi aku ingetin, di subscribe, di Like, comment, comment. and di like kayak gitu. Gitu mungkin ya kalau untuk sekarang. Tungguin next partnya, oke? Bye. Bye. Assalamualaikum.